Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Kamis 4 Juni 2020 kita akan belajar satu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Judul penjelasan firman Tuhan saat ini adalah Kulihat Tuhan pada dirimu. Kulihat Tuhan pada dirimu. Sepertinya judulnya terlalu puitis ya. Tetapi itulah yang sebenarnya yang harus terjadi dalam hidup kita ketika orang lain melihat diri kita. Apa maksudnya? Mari kita perhatikan satu frase yang sangat penting di ayat tersebut yang dikatakan demikian. Menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Betesalemenu kidemutenu. Betesalemenu kidemutenu. Dalam bahasa Inggris, in our image, in our likeness. In our image, in our likeness. Intinya adalah bahwa Allah sendiri yang menjadi patron. Allah sendiri yang menjadi desain. Allah sendiri yang menjadi corak dari manusia ciptaannya. Jadi ada keserupaan. Tetapi ini tentu bukan secara fisik. Karena kita tahu bahwa Allah itu roh adanya. Ada 3 hal yang berkaitan dengan istilah gambar dan rupa Allah. Yang pertama, yaitu mengenai roh. Manusia diciptakan oleh Allah dan Allah memberikan roh kepada diri manusia. Jadi manusia ciptaan Allah ini memiliki roh. Sama dengan Allah yang adalah roh adanya. Kemudian yang kedua, jiwa. Jiwa ini meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketiga hal ini juga Allah punya. Kemudian yang ketiga mengenai sifat-sifat. Ada sifat suci, sifat adil, sifat bijaksana, dan baik. Bapak Ibu, ketika Hawa melihat Adam, maka Hawa melihat yang seperti itu, yang menampakkan sifat-sifat Allah. Oleh sebab itu, ketika Hawa melihat Adam, dia seperti melihat Allah. Karena Adam menampakkan sifat-sifat Allah yang suci, adil, bijaksana, dan baik. Jadi Hawa seperti melihat Allah ketika melihat Adam. Apa maknanya bagi kita? Bapak Ibu, sekalipun dosa telah membuat sifat-sifat Allah tenggelam, tidak nampak lagi dari diri manusia, tetapi orang yang percaya kepada Kristus dimampukan untuk menampakkan kembali sifat-sifat Allah itu. Sekali lagi, sekalipun dosa telah membuat sifat-sifat Allah itu tenggelam di dalam diri manusia atau tidak nampak dalam kehidupan manusia, tetapi orang yang percaya Kristus itu akan dimampukan untuk menampakkan sifat-sifat Allah tersebut. Oleh sebab itu, seharusnya orang lain melihat kita seperti Hawa melihat Adam sebelum jatuh dalam dosa. Seharusnya orang lain melihat kita
seperti Hawa melihat Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Yang berarti seperti melihat Allah. Jadi orang lain melihat kita seperti melihat Allah. Oleh sebab itu, mari kita nampakkan sifat-sifat Allah itu. Sifat yang suci, adil, bijaksana, baik. Kita nampakkan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kita bisa menampakkan sifat-sifat Allah itu karena Roh Kudus akan menolong kita, akan memampukan kita. Di dalam menghadapi berbagai masalah dan pergumulan, kesulitan apapun, penderitaan apapun, seharusnya kita tetap menampakkan sifat-sifat Allah. Kita hadapi persoalan dengan kehidupan yang suci. Kita hadapi masalah tetap dalam keadaan kita bersifat adil, bijaksana, dan baik. Jadi seharusnya kita tidak mengubah penampilan kita ketika menghadapi masalah. Kita harus menang terhadap masalah, yaitu menang dengan menampakkan sifat-sifat Allah yang sudah ditanam Allah di dalam diri kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan takut, jangan khawatir, jangan berbuat dosa, karena itu tidak ada pada diri Allah. Takut, khawatir, dosa itu tidak ada dalam diri Allah. Dan kita sebagai orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, harusnya membuang rasa takut, rasa khawatir, dan kehidupan dosa jauh-jauh dari kita ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang kita hadapi, apalagi dalam keadaan nyaman, aman, maka sifat-sifat Allah harus nampak di dalam tingkah laku kita. Karena kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Dan Kristus yang menjadi juru selamat kita, yang telah mengutus Roh-Nya, itu yang akan memampukan kita untuk menampakkan sikap yang benar, yaitu sifat-sifat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dalam situasi apapun, kita tetap menampakkan sifat-sifat Allah. Kita tetap menampakkan manusia segambar dan serupa dengan Allah yang percaya kepada Kristus. Kita tetap menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Sehingga mereka yang melihat kita akan terkagum kepada Allah, akan terheran-heran kepada Allah yang mempunyai karakter, sifat yang luar biasa baiknya itu, yang nampak di dalam kehidupan kita. Mari kita nampakkan sifat-sifat Allah di dalam sikap hidup kita, karena kita segambar dan serupa dengan Allah, dan kita sudah percaya kepada Kristus yang memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya untuk menampakkan sifat-sifat Allah tersebut, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih oleh karena kami diciptakan segambar dan serupa denganmu. Dan ketika kami percaya kepadamu, maka kami bisa menampakkan sifat-sifatmu ya Bapa. Karena kami dimampukan oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi saksi bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dengan firman Tuhan ini, mari sebarkan, sampaikan video ini kepada orang lain, kepada kerabat, kepada teman, supaya mereka mendapatkan berkat yang sama. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.